Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Sri Mulyanti, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang akan menjelaskan mata kuliah Pancasila dengan tema Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari ideologi, di mana ideologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea dan logos. Pengertian dari idea adalah gagasan dan logos artinya pengetahuan. Jadi, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of idea, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi itu terdiri dari dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya berada dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Dan ideologi tertutup itu pengertiannya adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang dinyatakan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus dipatuhi. Ada beberapa ciri-ciri dari ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri ideologi yang terbuka. Ideologi terbuka merupakan kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan masyarakat atau falsafah. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka. Kemudian ciri yang keempat, tidak pernah memaksa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu. Kemudian yang terakhir, menghargai pluralitas sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Selanjutnya, ciri-ciri dari ideologi tertutup. Ideologi ini bersifat dogmatis dan a priori. Dogmatis berarti mempercayai suatu keadaan tanpa data yang valid, sedangkan a priori yaitu berprasangka terlebih dahulu akan suatu keadaan. Ideologi tertutup tersebut dipaksakan berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat yang diatur oleh masyarakat elit tertentu atau kelompok masyarakat yang berarti bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara yang totaliter. Bersifat totaliter itu berarti menyangkut seluruh aspek kehidupan. Dari ciri-ciri tersebut bisa membedakan antara perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Yang pertama, untuk ideologi terbuka itu inklusif, sedangkan ideologi tertutup otoriter, bukan totaliter ya, tapi otoriter. Dan untuk ideologi terbuka tidak totaliter, ideologi tertutup totaliter. Kemudian maksud dari arti totaliter ini adalah bahwa pemerintahan dengan kekuasaannya mempunyai hak mutlak untuk mengatur di segala bidang aspek yang ada. Kemudian untuk perbedaan ideologi terbuka itu tidak dapat dipakai untuk melegitimasi kekuasaan sekelompok orang, bersifat demokratis dan terbuka. Sekarang saya akan menjelaskan maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyelesaikan dengan perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat itu yang dijelaskan dalam ide Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya,
namun mengeksplisitkan wawasan yang lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi masyarakat dan perkembangan iptek juga zaman. Dari segi sosiologis, Karl Marx membedakan dua macam kategori ideologi, yaitu ideologi yang bersifat partikular dan ideologi yang bersifat komprehensif. Ideologi partikular didefinisikan sebagai suatu keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan satu kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Sedangkan ideologi komprehensif yaitu suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai aspek kehidupan sosial. Dalam ideologi ini terdapat cita-cita yang bertujuan untuk melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Nah, untuk ideologi Pancasila itu berada di tengah-tengah kedua ideologi tadi. Artinya ideologi Pancasila memiliki ciri menyeluruh yaitu tidak berpihak pada golongan tertentu, serta ideologi Pancasila yang dikembangkan dari nilai-nilai yang ada pada realitas bangsa Indonesia mampu mengakomodasi berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat majemuk. Yang terakhir yaitu fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu untuk memperkokoh persatuan bangsa, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dari Sabang sampai Merauke Indonesia, dengan adanya ideologi negara ini menjadi pemersatu bangsa. Yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila, dan yang terakhir menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.